Ada berita terkait dari anak Bapak Purbaya, Bapak Menteri Keuangan baru kita, di mana mengungkapkan bahwa rumahnya ada teror santet, teror magic. Beberapa kali saya memprediksi dari Pak Purbaya ini memang harus hati-hati terkait dari lawan yang berseberangan dengannya. Karena kebijakan Pak Purbaya ini banyak sekali mendapatkan pertentangan atau berseberangan dengan tokoh-tokoh pejabat-pejabat lainnya yang tadinya bisa meraup keuntungan yang gimana gitu, kemudian dengan hadirnya Pak Purbaya menjadi tidak bisa kayak gitu ya. Makanya Pak Purbaya ini mendapatkan banyak musuh-musuh di dalam kepemimpinannya. Berkali-kali saya memprediksi Pak Purbaya memang dari prediksi pertama Pak Purbaya akan menghadapi tantangan. Prediksi kemarin kan juga begitu terkait dari kereta api Wus ya, dimana Pak Purbaya hati-hati, saya sampai mengingatkan begitu kan, hati-hati jangan sampai terjadi sesuatu karena banyak sekali yang memusuhi Pak Purbaya. Nah di sini saya ingin memprediksi, apa benar sih di rumahnya Pak Purbaya ini ada teror santet? Kalau dilihat dari pancaran energi Pak Purbaya, saya bisa mendeteksi Pak Purbaya ini orangnya sangat mempercayai hal-hal spiritual. Dia sangat percaya sekali. Dan tentunya dia juga percaya akan santet tentunya. Tapi teman-teman, kalau sudah ada kena santet, alangkah baiknya jangan terlalu percaya. Karena apa? Kalau pikiran kita tersugesti bahwa kita disantet, kita diteror, kita percaya akan hal itu, yang terjadi malah kekuatan santet itu akan mudah masuk ke dalam kehidupan kita. Makanya lebih baik, sekalipun percaya, lebih baik nggak ada santet itu, nggak ada rumah saya kena serangan santet. Yang penting ada penteng penangkal di dalam diri sendiri dan di rumah tersebut. Nah biasanya kalau ada sering terjadi kiriman santet, saya menyarankan pada klien saya itu di rumahnya ditanam telur, entah telur bebek, entah telur angsa yang sudah ada benih anaknya, atau bisa dibilang telur busuk kayak gitu. Karena telur busuk itu ada noda-noda darah di dalam kandungan telurnya, sehingga kalau ada serangan santet itu nanti akan lebih tertuju kepada telur tersebut daripada tujuan awalnya. Akan mengalihkan tujuan santet itu untuk menuju ke telur tersebut karena di telur itu ada darah. Itu yang saya sarankan. Kemudian tidurlah beralaskan tikar atau kasur yang tipis untuk sementara waktu. Juga perbanyak garam kristal di dalam rumah, di pojok rumah, atau sekiranya di mana dirasa ada sebuah kekuatan yang nggak baik di rumah itu, kasih aja garam kasar di dalam mangkok keramik, mangkok yang terbuat dari tanah ya, bukan mangkok plastik, bukan mangkok beling, tapi mangkok keramik atau gelas keramik. Serta sering-sering melakukan pembersihan. Pembersihan ini bisa mandi air garam, yaitu air garam kristal, bisa juga mandi dengan bunga macan kera. Yang caranya bunganya direndam, kemudian bunganya diremet-remet gitu, digini-gini gitu kan bunganya ya. Kemudian dibiarkan beberapa menit atau setengah jam. Doai sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yang intinya memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan pembersihan yang ada di dalam diri kita maupun di sekitar kita, agar bisa bersih dari energi negatif. Intinya seperti itu. Karena kandungan bunga macan kera ini teman-teman, jangan bilang sirik loh ya, karena bunga-bunga ini juga ciptaan Tuhan. Rangkaian dari bunga-bunga macan kera ini yang ciptaan Tuhan juga ada khasiatnya untuk bisa membersihkan energi negatif, walaupun itu penangkalan sementara. Nah, jadi tergantung dari kekuatan magic. Kalau magicnya ringan, mungkin bisa dibersihkan dengan cara-cara yang
seperti itu. Tapi kalau magicnya berat, ya harus minta bantuan orang yang memang spesial untuk bisa menyembuhkan dari seseorang yang kena magic. Karena magic ini kalau tidak dibersihkan, terus kemudian orang yang meninggal, magic ini akan dibawa sampai ke liang lahat, sampai ke alam bawah sana, ke alam kubur. Sehingga penderitaan yang dialami oleh seseorang yang meninggal itu akan tetap dirasakan. Karena magicnya masih nyangkut di arwahnya. Seperti itu, makanya harus dibersihkan. Kita kembali ke prediksi ya. Terkait dari apakah memang benar Pak Purbaya ini menghadapi teror santet di rumahnya. Belum apa-apa sudah ada penglihatan saya, teman-teman. Pak Purbaya ini ada yang ngikutin sosok baju putih tapi rambutnya merempiok, rambutnya kayak, kalau kuntilanak kan rambutnya agak lurus, tapi ini rambutnya gak karu-karuan begitu. Terbang, sosoknya kelihatannya samar-samar. Tapi itu energi negatif. Tujuannya apa? Memantau dari sepak terjang Pak Purbaya. Jadi kalau sudah ada penglihatan seperti ini, biasanya memang ada seseorang laki-laki yang nyantet. Dukunnya laki-laki. Kalau saya lihat ini sepertinya dukunnya ini di area Pulau Jawa. Pulau Jawa, yang maksud saya Pulau Jawa itu bisa Banten, bisa Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat. Ya. Kalau orang Jawa Barat kan bilang Jawa itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau orang Jawa Timur bilang Jawa itu ya termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, berhubung saya Jawa Timur, ya saya bilangnya ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Orangnya di pulau tersebut. Orangnya pakai udeng, pakai baju hitam. Jadi masih orang-orang di sekitaran Pak Purbaya saja. Mari kita lihat. Pakai kartu yang ini saja ya. Apakah benar kalau menurut kartu tarot ini Pak Purbaya diserang teror santet? Ada kreasi, kreatif. Ada tujuan-tujuan seperti itu. Kreasi dari seseorang. Karena apa? Karena merasa sudah mendapatkan hambatan dari Pak Purbaya. Yang saya lihat lagi tadi sepertinya dukunnya dari Pulau Jawa. Tujuannya untuk apa dukun ini? Tujuannya ada simbol awan. Awan ini adalah berubah-ubah untuk mengubah pola pandang. Jadi yang diserang ini adalah pola pikir Pak Purbaya. Misalnya kalau tadinya fokus kepada satu ini, tiba-tiba ada kebimbangan, ada berubah pikiran. Tujuannya seperti itu. Untuk mengubah tujuan pikiran Pak Purbaya yang tadinya misalnya tidak menyetujui sebuah proyek, tapi karena adanya serangan magic ini, ada kemungkinan berubah pikiran. Tujuannya seperti itu. Kemudian ada tujuan lain apakah? Ternyata Pak Purbaya juga memiliki. Tadi kan saya bilang dari energi Pak Purbaya saya bisa mendeteksi kalau Pak Purbaya ini sosok yang sangat menyukai spiritual, paham spiritual. Ternyata Pak Purbaya ini juga memiliki sosok pelindung. Alhamdulillah ya. Ternyata Pak Purbaya juga memiliki sosok pelindung. Jadi seseorang itu menggempur Pak Purbaya, ternyata Pak Purbaya juga memiliki benteng keselamatan. Kemudian, berhasilkah orang tersebut meneror magic Pak Purbaya? Strength. Dengan adanya kekuatan pelindung dari Pak Purbaya, orang tersebut semakin kuat mengirim teror-teror magicnya.
Jadi kekuatan magic positif dan negatif ini semakin bertempur di sini. Kalau Pak Purbaya ini seorang diri, apakah dari seseorang yang menyewa dukun ini tadi, saya bilang dukun ya, apakah ini adalah seorang gerombolan yang kecewa? Karena yang membuat kecewa ini Pak Purbaya ini banyak orang yang dikecewakan dengan kebijaksanaannya ya. Apakah ini adalah orang banyak yang menyewa? Ada sekelompok orang-orang. Nah, ada sekelompok orang-orang. Jadi yang menyerang Pak Purbaya ini ternyata tidak satu orang. Beberapa orang yang merasa kecewa terkait dari kebijaksanaan Pak Purbaya, berharap Pak Purbaya ini berpihak kepada mereka, menyetujui program mereka. Nah ini selanjutnya, mampukah benteng pertahanan Pak Purbaya ini menghadapi serangan-serangan dari pihak rivalnya? Pak Purbaya ada simbol lotus, teman-teman. Nah, ungkapkan lotus flower. Lotus ini simbol, bisa dibilang kalau orang Buddha, bunga lotus itu adalah bunga yang baik ya. Bahkan bisa dibilang apa ya, bunga keberkahan. Nah, di sini ada simbol malaikat pelindung. Nah, di sini juga ada simbol bunga lotus. Juga ada kata ungkapkan. Ungkapkan kebenaran kayak gitu. Jadi, di sini Pak Purbaya dimohon untuk mengungkapkan apa yang seharusnya terungkap di sini. Demi apa? Ya demi bangsa negara Indonesia, demi kepentingan rakyat kecil, rakyat bersama, kayak gitu ya. Kemudian, mampukah Pak Purbaya menghadapi serangan-serangan dari pihak musuh? Harmoni, keseimbangan, keselarasan. Ada 3 kartu yang positif di sini ya. Malaikat pelindung, bunga lotus, serta harmoni. Yang artinya ketenangan batin, ketenangan jiwa, itu akan bisa terhubung dengan alam semesta, terhubung dengan yang membuat hidup. Karena apa? Karena kesucian batin dan pikiran, seperti itu. Jadi di sini Pak Purbaya bisa dibilang hidupnya baik-baik saja, sekalipun menghadapi serangan yang macam-macam. Apalagi di sini ada malaikat pelindung untuk Pak Purbaya. Kemudian dengan adanya hal semacam ini, apakah dari masyarakat Indonesia yang sangat kasihan kepada Pak Purbaya, yang sangat berpihak kepada Pak Purbaya, akan membantu secara keilmuan untuk bisa membackingi Pak Purbaya? New beginning, yaitu ada keinginan untuk mengcover atau melindungi Pak Purbaya di sini. Selanjutnya, power, kekuatan untuk menghindari atau untuk melindungi Pak Purbaya dari kekuatan dari orang-orang yang tidak menyukainya ini ya. Jadi di sini Pak Purbaya ternyata banyak sekali yang berusaha untuk melindungi, selain dia memiliki sosok pelindung, malaikat pelindung, dan ternyata dari sebagian penduduk Indonesia yang pro Pak Purbaya karena sepak terjangnya, juga berusaha untuk melindungi Pak Purbaya secara jarak jauh. Selanjutnya teman-teman, bagaimanakah keluarga Pak Purbaya menghadapi dari teror magic ini? Ini tadi kan Pak Purbaya khusus, sekarang dari pihak keluarganya. Bisakah menghindari dari hal magic tersebut?
Ada vision quest, misi. Biasanya kan gitu. Kalau satu target ini nggak bisa ditundukkan, akhirnya targetnya adalah pada keluarganya. Hati-hati dengan misi-misi yang seperti itu. Bisakah menghadapinya? Ada DNA karma di sini. Tergantung dari karma baik dan karma buruk masing-masing. Karena begini, karma ini adalah penentu seseorang dalam menghadapi sebuah masalah. Makanya kenapa sih kadang-kadang orang tuh disantet ke mempan? Karena apa? Karena dia memiliki karma baik. Bukan kok santetnya nggak kerja, bukan. Karena santetnya mental kayak gitu. Karena apa? Karena orang memiliki karma baik itu nggak gampang untuk disantet. Karena memiliki pelindung ya. Selanjutnya, jadi ini tergantung dari karma kehidupannya masing-masing. Ada komunikasi di atas. Jadi nasihat untuk keluarga Pak Purbaya ini banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mencari tahu gimana caranya menghandle dari serangan-serangan tersebut. Salah satu caranya saya pesan itu adalah taruh telur banyak ya, telur banyak yang ada calon jabang bayi, yang ada darahnya, atau telur banyak busuk. Kemudian sering-sering dilihat apakah telur banyak itu sudah pecah atau tidak. Kalau sudah pecah, ya ditanam lagi telur banyak yang busuk yang baru untuk membuat serangan dari magicnya itu teralihkan ke telur banyak tersebut. Jadi yang tadinya misalnya diperuntukkan untuk Pak Purbaya atau untuk keluarganya, tapi dengan adanya telur banyak itu, serangan dari magic itu akan teralihkan ke telur banyak itu. Jadi benteng pertahanannya itu teralihkan di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk Pak Purbaya dan keluarga, semoga sehat selalu, terlindung dari hal-hal yang negatif, dan tentunya harus mawas diri, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berikhtiar. Juga untuk sementara waktu tidur di lantai atau beralaskan tikar atau beralaskan kasur yang tipis. Dan jangan lupa pesan saya tadi, ditanam telur banyak yang sudah busuk. Itu untuk mengalihkan perhatian dari serangan magic. Dan sering-sering dilihat, kalau telur banyaknya itu sudah hancur, udah pecah, berarti saatnya menanam telur banyak yang busuk kembali ya.